Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seri Rahas, mahasiswa Mercu Buana Keranggan dengan NIM 431182100047. Di sini saya akan membahas tentang tugas besar kewirausahaan 2 saya yang bertemakan dengan Kodra Cafe. Cafe Kodra merupakan kafe yang berlokasi di Kota Bekasi yang menjual berbagai macam makanan dan minuman dengan bertemakan game. Berdiri sejak tahun 2020 dan didirikan oleh saya sendiri, Cafe Kodra selalu menyediakan bahan makanan dan minuman yang fresh dan berkualitas dengan harga yang sangat terjangkau. Kami selalu mementingkan kepuasan pelanggan sehingga pelanggan dapat merasakan puas dan senang. Visi dan misi kami, visi kami adalah Cafe Kodra bervisi menciptakan sebuah kafe yang dapat membuat pelanggan merasa nyaman dan menyenangkan, dan dapat membeli makanan dan minuman secara langsung maupun tidak langsung dengan harga yang sangat terjangkau, namun memiliki kualitas terbaik dan menjadi kafe yang terkenal akan tema kafenya dengan citra terbaiknya di seluruh Indonesia. Misi kami yaitu menjadi kafe yang terbaik dari kafe lainnya dengan menyediakan makanan dan minuman yang berkualitas dengan yang harga sangat terjangkau dan berbeda dari kafe-kafe lainnya. Kami selalu mengutamakan kepuasan pelanggan dan dapat terkenal akan tema kafenya dengan citra terbaiknya di seluruh Indonesia. Lalu di sini ada tim kami. Saya di sini ada Yasir Irahas sebagai tim leader. Lalu ada Malik Wiratama sebagai manajer dan Bimo Saktima Wengkang sebagai akuntan dan Agus Setiawan sebagai key employee. Lalu di sini ada dosen kami, dosen saya Agus Supriyanto SE MIKOM. Lalu masalah yang kami hadapi adalah lambatnya waktu dalam penyajian. Terus pesanan salah antar, karyawan tidak ramah, varian makanan minuman terbilang sedikit, rasa kopinya tidak terlalu sedap ketika dicium, minuman milkshake terlalu manis, rasa karamel di popcorn kurang berasa. Lalu solusi yang bisa kami tawarkan adalah melatih para pekerja untuk lebih gesit dalam pelayanan atau menata pegawai dalam pelayanan, memberikan nasihat kepada karyawan untuk lebih ramah kepadanya dan memantau apakah ada perubahan atau tidak, memberitahukan pegawai untuk lebih fokus ketika bekerja, menambah varian menu dari makanan dan minuman, akan menggunakan bahan kopi premium dan berkualitas untuk rasa manisnya bisa dipilih sendiri dari biasa dan sampai manis sekali. Kita akan menambahkan karamelnya lebih banyak agar rasa karamelnya lebih berasa. Lalu target customer kami adalah target penjualan Cafe Kodra ini kalangan mau laki-laki atau perempuan yang rata-rata berumur 15 sampai 40 tahun. Seperti para pecinta game, penduduk lokal atau wisatawan dan pelajar mahasiswa. Lalu market sizing kami contohnya PAM atau Potential Available Market mewakili pasar global produk ini tanpa batasan geografi dan faktor lainnya. Untuk jenis usaha kafe kami ini masih terbilang baru, kemungkinan kami menerima pesanan online GoFood atau GrabFood di daerah Cibubur terlebih dahulu. Jika bisnis kami sudah mulai dikenal banyak orang, maka kami akan membuka outlet di berbagai daerah. TAM atau Total Addressable atau Available Market menunjukkan berapa banyak pelanggan di pasar inti yang membutuhkan produk saya. Mereka tidak selalu mampu membeli produk-produk ini, tetapi memiliki kebutuhan di dalamnya dalam kategori produk yang sama dan lain-lain yang Anda jual. SAM atau Service Available Market adalah bagian pelanggan dari Total Addressable Market yang sebenarnya dapat dijangkau. Artinya indeks ini menunjukkan volume pelanggan yang siap membeli produk dalam kategori yang sama seperti milik kami. Dan SOM, Serviceable and Obtainable Market, adalah bagian dari SAM yang ingin dan dapat diduduki oleh perusahaan yang kami miliki dengan pertimbangan pengembangan strategis pasar dan tindakan pesaing. Lalu di sini ada kompetitor. Yang pertama ada Cafe Tokyo Gaming Space. Ialah salah satu cafe gaming yang terdiri sejak 18 Desember 2019, yang dimana cafe ini merupakan kerjasama antara Kaisang Raja Arab dan Chef Arnold. Harga makanan minuman ditawarkan kisaran 2.000 sampai 50.000 rupiah dengan adanya rental komputer dengan harga kisaran 10.000 hingga 30.000 rupiah dengan level yang berbeda-beda. Lalu ada Cafe High Ground, ialah salah satu cafe yang berada di daerah Pantai Indah Kapuk dengan ruangan gaming. Cafe ini menggabungkan tema antara cafe dengan gaming, dan mereka percaya bahwa dunia game itu bukan hanya untuk para gamer saja, melainkan seluruh kalangan. Tempat ini kita harus booking tempat dengan harga rata-rata 200.000 rupiah tanpa alkohol dengan disediakan berbagai macam hal.
Lalu ada Gamer Paradise, ialah salah satu cafe gaming yang berdiri sejak 8 Desember 2019, yang didirikan oleh Giri Ongko Putra. Cafe ini memiliki 2 tingkat, yang dimana tingkat 1 itu untuk cafe, dan tingkat 2-nya itu untuk sebagai waret, harga kisaran 50.000 hingga 100.000 rupiah. Monetizing atau bisnis modal. Bisnis model sebenarnya adalah frame dari sebuah rencana bisnis dengan memikirkan bagaimana perusahaan akan mendapatkan keuntungan atau pendapatan dengan perhitungan sebuah komponen bisnis. Pengertian sederhananya adalah bagaimana perusahaan akan menghasilkan uang. Itulah yang harus dipikirkan. Bisnis model yang kami lakukan untuk bisnis kafe kami adalah user fee, di mana bertujuan untuk mendapat keuntungan yang kami peroleh, utamanya dari penjualan produk makanan dan atau minuman yang kami sediakan dengan kualitas yang layanan setimpal dengan harganya. Lalu milestone kami adalah fase satunya dari bulan 1 sampai 6-nya soft launching, buka kafe di Cibubur, Kota Bekasi, memiliki karyawan sebanyak 5. Lalu fase 3 bulan 13 sampai 8, bekerja sama dengan investor melakukan promosi di berbagai media sosial, memperbanyak jumlah tim ikut serta tergabung dalam fase pameran. Grand launching, mencoba menumbuhkan ide makanan atau minuman rasa baru dengan cabang toko di Kota Bogor, menarik seorang influencer sebagai brand ambassador kami, bekerja sama dengan banyak media guna mempromosikan bisnis kami. Setelah tahun kelima, memperluas cabang kafe di daerah lainnya, menjaga kualitas produk dan layanan serta citra perusahaan. Lalu ada funding needs and allocation. Di sini allocationnya, marketingnya sebesar 4 juta rupiah, working capital 5.500.000 rupiah, recruitmentnya 15 juta rupiah, capex-nya 20 juta rupiah, product development 25.505.000 rupiah. Total funds needed atau total yang dibutuhkan adalah 70 juta rupiah. Lalu marketing and customer acquisition. Strategi marketing yang diterapkan oleh Cafe Kodra dalam melalui pemasaran secara langsung seperti menyebarkan brosur atau flyer, dan melalui pemasaran tidak langsung atau dilakukan secara digital seperti melalui sosial media yaitu Instagram, dengan metode memperlihatkan hal-hal menarik apa yang ada di Cafe Kodra, dan metode membayar kepada Instagram untuk lain Instastory Ads. Kemudian kami juga membayar kepada Google untuk Google Ads agar setiap orang mencari keyword cafe gaming dapat muncul website Cafe Kodra, dan penyebaran flyer online melalui link emoji.com ke WhatsApp Story dan teman-teman tim untuk saling menyebar luaskan. Di sini kontak detailsnya telah tertera di alamatnya Jalan Pangrango 13 Cibubur dengan kode pos 13720, phone numbernya 021 5084 9000 rupiah. Email address service@kodra.com, website www.kodracafe.com, Instagramnya Cafe Kodra. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.